Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again bersama kami di sini. Alhamdulillah saya diamanatkan sebagai moderator oleh teman saya. Saya di sini sebagai moderator izin memperkenalkan diri dari kelompok 9 yang berjudul Pemeriksaan Audit di Lembaga Keuangan Syariah. Nama saya Andre Helmawan dengan NIM 1814200019 dan teman saya Pipit Fitriani 1814200020 dan Nurul Karimah Asriani dengan NIM 1814200021. Oke teman-teman, sebelumnya gimana kabar kalian? Alhamdulillah, kabar saya dan teman-teman saya baik. Untuk teman-teman yang sedang menonton, tolong di like, comment, and subscribe, oke? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pemeriksaan syariah. Yang pertama, definisi dan prinsip pemeriksaan syariah. Di mana pemeriksaan syariah adalah suatu pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dengan seluruh aktivitasnya sesuai dengan syariah Islam. Pemeriksaan termasuk kontrak perjanjian, produk, transaksi, memorandum, dan akta perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya, laporan internal auditor dan bank sentral, surat internet, dan lain-lain. Nah, pada prinsipnya, Dewan Pengawas Syariah harus melengkapi dan membuka akses seluruh catatan, transaksi dan informasi dari semua sumber termasuk nasihat profesional dan karyawan lembaga keuangan Islam. Selanjutnya, dasar dan tujuan pemeriksaan syariah. Pemeriksaan dan pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus. Tujuan utamanya mengusahakan agar yang direncanakan sesuai dengan menjadi kenyataan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemeriksaan atau pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan. Nah, dasar dan tujuan pemeriksaan syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, pencapaian tujuan ini membutuhkan kesesuaian seluruh kegiatan perusahaan dengan syariah. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan syariah. Pemeriksaan syariah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur atau tahapan perencanaan pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan syariah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif dan efisien. Yang kedua, melaksanakan prosedur. Menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Pada tahap ini, semua rencana pemeriksaan dilaksanakan. Pembahasan selanjutnya yaitu pemeriksaan di bank syariah. Yang pertama, makna dari pemeriksaan bank syariah. Nah, pemeriksaan terhadap bank dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi bank, termasuk risiko yang mungkin akan mempengaruhi bank tersebut. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap bank. Nah, pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk setiap bulannya. Nah, selanjutnya persyaratan pemeriksaan. Nah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 26 PBI 2000 yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan. Pasal 31 menjelaskan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Dalam pasal 31A menyebutkan Bank Indonesia dapat menugaskan akuntansi publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan terhadap lembaga bank. Yang pertama, memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan bank, termasuk mendeteksi hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha bank. Yang kedua, mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat dan informasi lainnya.
Yang ketiga, memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan pedoman, ketentuan, serta prosedur kerja yang ditetapkan oleh bank. Yang terakhir, meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Tujuan audit kas bank dan setara kas. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, tujuan audit kas bank dan setara kas, yaitu yang berisikan yang pertama, memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bank. Yang kedua, memeriksa apakah saldo kas dan setara kas ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada yang dimiliki oleh perusahaan. Pemeriksaan audit di lembaga syariah. Oke, selanjutnya adalah prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha lainnya. Jadi, di sini prinsip syariah adalah yang berlandaskan oleh syariat Islam dalam hal di antaranya untuk bank dan nasabah. Contohnya yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah apa sih wewenang DPS, Dewan Pengawas Syariah? Secara umum, perbankan syariah itu diawasi oleh Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai bank sentral tersebut. Dan secara khusus, pengawasannya dilakukan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, wewenang DPS tersebut ialah yang pertama, memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dan operasional bank Islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana, maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya. Dan yang kedua, mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank Islam yang telah atau sedang berjalan, namun pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan ketentuan syariah. Jadi, wewenang Dewan Pengawas Syariah itu selain memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah, ia pun mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank Islam yang melenceng terhadap aspek syariah itu, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah pihak-pihak yang diperiksa. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia selaku bank sentral dapat melakukan pemeriksaan terhadap yang pertama, perusahaan induk dari bank. Yang kedua, perusahaan anak dari bank. Yang ketiga, perusahaan terkait dengan bank. Yang keempat, pihak terafiliasi dengan bank. Dan yang kelima, debitur bank. Nah, persyaratan bagi pihak-pihak yang memeriksa. Yang pertama, pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Yang ketiga, tim pemeriksa sebagaimana disebutkan pada ayat 2 terdapat dari pegawai Bank Indonesia, pihak yang ditugaskan Bank Indonesia, gabungan antara pihak Bank Indonesia dan pihak lain. Jadi, persyaratan bagi pihak-pihak yang memeriksa itu, teman-teman, nggak boleh mengatasnamakan diri sendiri, tetapi harus mengatasnamakan bank atau badan, Bank Indonesia contohnya. Dan sekurang-kurangnya ketika Bank Indonesia mengirimkan tim, itu minimal 2 orang. Tidak boleh kurang dari 2 orang itu, teman-teman. Dan yang memeriksanya pun juga harus dari
badan itu tersendiri, baik dari Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah, atau yang lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan oleh pihak asing. Pemeriksaan terhadap kantor cabang bank asing oleh otoritas pengawas Bank Indonesia atau bank negara asal atau yang mewakili otoritas pengawas di negara asal hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Selanjutnya, komunikasi antara KAP, Akuntan Publik, DPS, dan Bank Indonesia. Akuntan Publik dapat meminta informasi dari Bank Indonesia mengenai kondisi bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. Bank harus memberikan kesepakatan kepada Bank Indonesia agar dapat memiliki akses informasi langsung terhadap KAP dan akuntan publik. Dalam hal adanya perjanjian kerjasama antara bank dengan pihak luar atau outsourcing agreement. Akuntan publik sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bank wajib memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Apabila dalam pelaksanaan audit akuntan publik menemukan pelanggaran, maka akuntan publik wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditemukan. Selanjutnya, sanksi dan penegakannya terhadap bank syariah. Ada 3. Yang pertama, sanksi terhadap akuntan publik. Yang kedua, penegakan sanksi oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, implikasi dari sanksi Bank Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai kertas kerja pemeriksaan. Makna kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas yang dikumpulkan oleh auditor yang menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, pihak ketiga, dan analisis yang dibuat oleh auditor. Tujuan pembuatan kertas kerja pemeriksaan itu ada 4. Yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan audit. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Dan yang terakhir, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Tidak menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya antara lain membuang waktu dan salah menyalin. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit yang dilakukan dengan menggunakan audit trademark. Kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa penanggung jawabnya. Kertas kerja harus rapi, jelas, bersih, bahasa yang baik. Pada bagian muka file kertas kerja, pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit tersebut.